Jumlah industri kecil di Indonesia sebanyak 757.000 unit. Salah satu dari industri tersebut ialah industri tahu. Jumlah industri tahu di Indonesia sangatlah banyak. Dilihat dari angka konsumsi tahu masyarakat pada tahun 2012 mencapai 3 juta ton. Di balik itu, sebagian besar dari industri tahu tersebut tidak memiliki unit pengolahan air limbah, sehingga air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke sungai. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air, kerusakan ekosistem air, dan terganggunya aktivitas masyarakat. Sebenarnya, limbah cair tahu dapat dikonversikan menjadi energi listrik menggunakan microbial fuel cells dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen pengolahnya. Namun, microbial fuel cells hanya mampu menghasilkan energi listrik yang kecil, karena limbah cair tahu memiliki kandungan organik yang sangat kompleks, sehingga mikroorganisme yang digunakan kurang mampu dalam mengolahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, microbial fuel cells dikombinasikan dengan anaerobic buffer reactor. Jika kedua unit ini dikombinasikan, maka limbah cair tahu dapat diolah dengan maksimal, sehingga energi listrik yang dihasilkan dapat meningkat. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari Institut Teknologi 10 November Surabaya yang beranggotakan Saya Nanda. saya Diza, Saya Valianto. mempersembahkan Elektrofugen, pembangkit listrik, tenaga pengolahan limbah cair tahu skala rumah tangga. Tujuan dari karya tulis ini antara lain menentukan desain dari unit Elektrofugen sehingga dapat menghasilkan listrik melalui proses pengolahan limbah cair tahu skala rumah tangga. Menghitung energi listrik yang dihasilkan dari Elektrofugen. Menganalisis hasil dari pengolahan limbah cair tahu menggunakan Elektrofugen. Elektrofugen didesain berdasarkan literatur Borda tentang perencanaan unit pengolah air limbah. Elektrofugen terdiri dari kompartemen anoda, tangki sedimentasi, dan kompartemen katoda. Untuk skala laboratorium, dimensi elektrofugen adalah 102 cm x 30 cm x 24 cm. Ukuran elektroda yang digunakan adalah 5 cm x 10 cm. Bahan anoda yang digunakan adalah zinc, dan bahan katoda yang digunakan adalah tembaga. Berikut adalah komponen reaktor. Ini adalah tangki sedimentasi, kompartemen anoda, kompartemen katoda, bagian dalam tangki sedimentasi, beberapa anoda, membran PEM sebagai penghubung antara kompartemen anoda dan katoda, pipa pengurasan untuk perawatan reaktor, tangki inlet, pompa peristaltik, pipa outlet, dan bak penampung outlet. Berikut mekanisme reaktor. Air limbah dialirkan ke dalam reaktor menggunakan pompa. Setelah 18 jam tinggal di dalam reaktor, limbah akan keluar, kemudian ditampung dalam bak outlet. Berikut proses yang terjadi di dalam reaktor. Bakteri akan mencerna polutan organik di dalam air limbah, kemudian menghasilkan ion hidrogen, elektron, dan gas karbon dioksida. Gas akan terlepas bebas ke udara. Elektron akan ditransfer dari anoda menuju katoda oleh bakteri. Sedangkan ion hidrogen akan menuju ruang katoda melalui membran PEM. Dalam ruang katoda terjadi pembentukan air. Pengambilan data dilakukan setiap jam selama 18 jam menggunakan avometer.
Hasil menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan mengalami fluktuasi pada setiap jamnya. Begitupun juga tegangan mengalami sedikit fluktuasi pada setiap jamnya. Kami melakukan pengujian terhadap lampu LED dan hasilnya lampu LED tersebut dapat menyala. Berdasarkan hasil yang didapat, elektrofugen mampu menghasilkan energi listrik sebesar 175,11 mW/jam. Selain itu, elektrofugen juga mampu mereduksi kandungan COD sebesar 84,4% dengan BOD outlet sebesar 224 mg per liter dan mampu mereduksi kandungan BOD sebesar 87,25% dengan BOD outlet sebesar 112 mg per liter. Rencana selanjutnya yaitu kami akan melakukan perbesaran skala sehingga elektrofugen dapat diaplikasikan di lapangan. Aspek yang akan diperbesar yaitu aspek reaktor dan aspek elektroda. Untuk aspek reaktor dengan debit air limbah lapangan sebesar 20 meter kubik per hari dan waktu tinggal selama 18 jam, maka didapatkan volume lapangan sebesar 15 meter kubik. Dari sini ukuran reaktor elektrofugen diperbesar 6 kali lipat, ukurannya menjadi 620 cm kali 180 cm kali 144 cm. Kemudian untuk aspek elektroda dengan ukuran awal yaitu 5 cm kali 10 cm dengan yield sebesar 2,7 mW/jam per gram COD removal akan diperbesar 4 kali lipat dengan ukuran yaitu 20 cm kali 40 cm dengan yield 43,8 mW/jam per gram COD removal. Dengan debit air limbah lapangan sebesar 20 meter kubik per hari, dikalikan COD yang tersisihkan sebesar 1216 mg per liter, maka didapatkan berat COD yang tersisihkan yaitu 24,32 kg. Kemudian dikalikan dengan yield sebesar 43,8 mW/jam per gram COD removal, sehingga dapat diketahui bahwa total daya listrik yang dapat dihasilkan oleh elektrofugen skala besar yaitu 1064,3 watt/jam. Dengan daya tersebut, elektrofugen mampu memenuhi kebutuhan energi listrik untuk memproduksi 40 kg tahu. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah 1. Elektrofugen didesain memiliki waktu tinggal hidrolis selama 18 jam dengan 6 kompartemen anoda dan 6 kompartemen katoda, dengan anoda berupa zinc dan katoda berupa tembaga. 2. Elektrofugen menghasilkan total daya sebesar 175,11 mW/jam selama 18 jam dengan yield sebesar 2,74 mW/jam per gram COD removal. Dan yang ketiga, elektrofugen mampu mereduksi kandungan COD sebesar 84,4% dengan COD removal sebesar 224 mg per liter dan mampu mereduksi kandungan BOD sebesar 87,25% dengan kandungan BOD outlet sebesar 112 mg per liter. Pertanyaan poin A. Apakah elektrofugen skala besar memiliki potensi kendala? Ya, kendala dari elektrofugen skala besar antara lain: pertama, jika tidak dilakukan pengurasan secara rutin, maka polutan akan menumpuk dalam reaktor, sehingga elektrofugen tidak dapat beroperasi secara maksimal. Kedua, memerlukan tenaga ahli yang bisa menyambungkan listrik dari reaktor ke industri tahu agar listrik dapat dipergunakan untuk memproduksi sekitar 40 kg tahu. Ketiga, membutuhkan lahan bebas seluas minimal 11 meter persegi. Meski demikian, elektrofugen juga dapat dipasang di bawah permukaan tanah. Pertanyaan poin B. Jika dibandingkan dengan anaerobic digester, apa perbedaan, kekurangan, dan kelebihan elektrofugen? Perbedaan antara anaerobic digester dan elektrofugen terdapat pada proses produksi listriknya. Anaerobic digester dapat menghasilkan listrik dengan cara mengkonversi biogas yang dihasilkan. Sedangkan elektrofugen menghasilkan listrik langsung dari reaktor, karena di dalamnya terdapat rangkaian elektroda. Kekurangan dari elektrofugen adalah memiliki potensi removal COD sebesar 84,4%
yang lebih kecil daripada removal COD anaerobic digester sebesar 85,1%. Meski begitu, elektrofugen tetap menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu. Kelebihan dari elektrofugen adalah waktu proses pengolahan lebih cepat, yaitu 18 jam. Sedangkan anaerobic digester membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengolah air limbah. Pertanyaan poin C. Berapa kapasitas minimum elektrofugen agar secara ekonomis tidak begitu memberatkan biaya operasional? Kapasitas elektrofugen yang dianjurkan adalah sebesar 20 meter kubik per hari. Dengan besar kapasitas demikian, beban polutan yang masuk ke dalam reaktor tidak terlalu besar, sehingga dapat memperlambat penumpukan polutan dalam reaktor. Dengan demikian, pengurasan hanya perlu dilakukan 3 bulan sekali, sehingga biaya operasional dapat diminimalisir.